Selain anggaran transfer ke daerah, pos anggaran belanja pemerintah pusat juga naik 13,2 triliun rupiah. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI menilai dana likuiditas yang disalurkan pemerintah ke Bank Himbara tak serta-merta dapat langsung diserap industri khususnya sektor padat karya. Selanjutnya, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah telah menyepakati penambahan anggaran transfer ke daerah sebesar 43 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026. Kesepakatan kenaikan transfer daerah yang dicapai antara Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa dan Badan Anggaran DPR RI yang awalnya 649,99 triliun rupiah menjadi 692,99 triliun rupiah tersebut sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi DPR RI. Selain anggaran transfer ke daerah, pos anggaran belanja pemerintah pusat juga naik 13,2 triliun rupiah, di mana kenaikan dua pos tersebut membuat belanja negara bertambah dari yang awalnya 3.786,5 triliun rupiah menjadi 3.842,7 triliun rupiah atau naik 56,2 triliun rupiah. Sementara itu target pendapatan negara juga bertambah dari yang awalnya dirancang sebesar 3.147,7 triliun rupiah menjadi 3.153,6 triliun rupiah atau naik 5,9 triliun rupiah. Pemirsa, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI menilai dana likuiditas yang disalurkan pemerintah ke Bank Himbara tak serta-merta dapat langsung diserap oleh industri. Tanpa mekanisme yang lebih spesifik, tambahan likuiditas ini justru berpotensi lebih banyak terserap ke sektor konsumtif atau korporasi besar, bukan ke sektor padat karya. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI menilai dana likuiditas yang disalurkan pemerintah ke Bank Himbara tak serta-merta dapat langsung diserap industri khususnya sektor padat karya. Pasalnya terdapat kendala struktural yang menghambat. Menurut Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur, secara prinsip dana tersebut bisa membuka peluang ekspansi usaha. Namun efektivitasnya bergantung pada kemampuan serapan kredit dari para pelaku usaha sektorial, termasuk manufaktur. Terlebih industri furnitur merupakan sektor padat karya yang didominasi pengusaha berorientasi ekspor. Artinya, ekspansi bisnis juga dapat tergantung pada permintaan global. Abdul Sober menekankan, tanpa mekanisme yang lebih spesifik, tambahan likuiditas ini justru berpotensi lebih banyak terserap ke sektor konsumtif atau korporasi besar, bukan ke sektor padat karya. Kredit itu lendingnya mahal, katakanlah misalnya 10 ke atas sampai 12% itu nggak efektif. Karena coba kita Thailand aja di 3% sekarang ya, rata-rata kan di 6%. Kita gunakan misalnya 6% saja itu akan menciptakan pertumbuhan pasti. Ya, kita akan lebih semangat bekerja di sana. Karena apa? Efisiensinya membaik pasti ya. Dan juga mungkin tadi saya mengatakan kalaupun ada investasi pun juga betul-betul yang mendorong ke pertumbuhan gitu ya. Seperti teknologi misalnya, teknologi tepat guna gitu ya. Tapi bukan investasi yang jangka panjang sehingga uang itu ngendap di sana. Para pelaku industri khawatir penyaluran dana segar sebesar 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hanya akan berputar di sektor keuangan tanpa memberi multiplier yang nyata pada penyerapan tenaga kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Menteri Perindustrian menyampaikan autokritiknya terhadap sektor industri manufaktur nasional yang dinilai belum optimal menerapkan teknologi industri 4.0 dan kondisi ini membuat kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional juga belum maksimal. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan autokritik terhadap adopsi dan penerapan konsep industri 4.0 pada sektor manufaktur nasional. Padahal adopsi dan penerapan industri 4.0 diharapkan mampu mentransformasi industri manufaktur menjadi industri berbasis digital. Menurut Menperin, kondisi ini dikarenakan sebagian industri masih memandang transformasi digital sebagai beban atau biaya dan bukan investasi untuk keberlanjutan industrinya. Tak hanya itu, dari sisi internal, Kemenperin kurang inovasi dalam pengembangan dan penerapan industri 4.0 bagi industri. Isu yang klasik adalah cost melawan investasi. Saya menyampaikan sambutan dari setiap tahun acara ini yang selalu saya ingatkan,
Masalah klasiknya, isu klasiknya, perusahaan masih menganggap transformasi ke 4.0 itu merupakan sebuah cost, belum secara penuh dianggap sebagai investasi. Sama sebetulnya ya, challenge-nya sama, tantangan sama, mindset-nya harus kita rubah. Ya. Dan tentu nanti di Kemenperin ya, melalui BSKJI itu juga perlu dicarikan terobosan-terobosan. Kemenperin memastikan akan mendukung terciptanya ekosistem inovasi untuk membuktikan komitmen nyata dalam mempercepat upaya adopsi teknologi digital sebagai fondasi penguatan sektor industri manufaktur. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Sejumlah asosiasi industri baja menyatakan sikap keresahannya atas masih maraknya peredaran baja impor di Indonesia. Pemerintah diminta untuk menghentikan peredaran impor baja berlebih karena telah menciptakan pengangguran di sektor industri. Sejumlah asosiasi baja yang terdiri dari pelaku industri hulu hingga hilir menyatakan sikap keresahannya atas masih maraknya peredaran baja impor di Indonesia. Jika tidak segera ditangani, Ketua Umum Indonesia Society of Steel Construction, Budi Harta Winata menilai, kondisi ini akan semakin menciptakan pengangguran di sektor industri. Budi Harta Winata meminta pemerintah bersama DPR harus dapat hadir untuk menghentikan peredaran impor baja berlebih ini di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus memberi kesempatan bagi industri baja nasional untuk kembali tumbuh. Nah, saya sebagai Ketua Umum ISSC Indonesia Society of Steel Construction dan teman-teman ketua umum juga yang dari industri baja ini, ya kan teman-teman kami sudah mendesak, ya kan gitu loh. Makanya kami sudah mengirimkan surat kepada Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI untuk kita adakan rapat bagaimana sebenarnya caranya nih menyetop industri konstruksi baja dari luar ini. Bukannya kami tidak bisa Pak, kalau kami tidak bisa bikin silakan aja. Contoh mesin-mesinnya pun juga kami tetap pakai dari China juga mesin lasnya. Tapi yang produk jadinya kenapa semua di stop? Tetap boleh masuk. Nah, kita minta segera stop impor konstruksi baja itu biar tadi membantu juga pertumbuhan ekonomi di negara Republik Indonesia. Para pelaku industri baja berencana akan bertemu dengan DPR RI untuk mengutarakan permasalahan ini. Keberadaan baja impor dengan volume berlebihan dianggap tidak hanya menggerus pasar domestik, tetapi juga menghambat keoptimalisasi kapasitas produksi nasional. Dari Jakarta, Rika Anwardi, IDX Channel. Komisi 4 DPR RI mengkritik pedas terkait dengan rencana pembangunan embung oleh Kementerian Pertanian. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.